hewan. Dagingmu dari air susunya. Menahan rasa sakit, menahan rasa perih, menahan rasa. Jakarta Pusat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fibil qulubi wa dawamiha wa biyadil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Walau berjuta kata fitnah pada ulama, cinta kami pada ulama tak akan sirna. Walaupun nyawa yang jadi taruhannya, cinta pada ulama tak akan sirna. Walaupun kami semua sampai hilang nyawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fibil qulubi wa dawamiha wa afiyadi abadani wa sifaya wa nuril absari wa jiwamiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Daging habaib, darah dagingnya Nabi, dan ulama itu pewaris juga kekasih Nabi. Kami siap mati perangi yang menyakiti kabaib ulama, kekasih Nabi. Para habaib dan ulama panutan kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fimil qulubi wa dawaiha wa abiyadil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa dawamiha wa ala alihi wa sahbihi
وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, Ember, yang kurang ajar, Jakarta Barat, Jabodetabek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua para undangan yang hadir dalam acara pengajian rutin yang diadakan di Gardu 049 2 minggu sekali. Alhamdulillah berjalan lancar. Hujan pun berhenti berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan juga terima kasih kepada ketua gardu kita Bapak Haji Gopur yang selalu mendukung acara ini, acara pengajian 2 minggu sekali, dan menjalin silaturahmi kita kepada semua di antara gardu, dan semoga acara ini berlanjut selamanya sampai kita menjadi rempuk-rempuk. Hanya itu yang bisa kami ucapkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi yang kurang ajar. Jakarta Barat, Jabodetabek. Masih hafal aja ya. Padahal udah sekian tahun nih. Itu saking apa namanya? Saking cintanya. Kalau yang namanya sudah cinta tidak akan pernah lupa, dasarnya cinta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mudah-mudahan saya doakan yang jawab salam semuanya bisa pergi ke Mekah. Kenceng bener aminnya. Roman-romannya kepengen banget ya. Mau ke Mekah mau. Minimal berumroh ya. Sudah pada punya duit belum? Ya selamat bermimpi. Mau ke Mekah nggak punya duit, gimana ceritanya? Tapi mohon maaf. Ukuran haji atau berumroh tidak diukur dengan secara materi. Betul? Ukuran haji atau umroh tidak diukur dengan secara finansial. Ukuran haji dan umroh itu tidak diukur dengan secara harta kekayaan. Haji atau umroh tidak bisa diukur dengan kedudukan, pangkat, dan jabatan. Betul? Kalau seandainya ukuran haji atau berumroh diukur dengan secara materi, diukur dengan secara finansial, ukurannya adalah harta kekayaan, kedudukan, pangkat, dan jabatan. Maka layak orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya jabatan, itu dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tapi kan kenyataannya tidak. Banyak orang-orang yang kaya, banyak orang-orang yang berharta, banyak orang-orang yang mampu, punya kedudukan, punya pangkat dan jabatan, tidak dapat bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Betul? Karena itu tidak menjadi ukuran. Yang pasti adalah apa? Nih, keinginan. Siap komandan, Pak Haji ya, nih ketua kita nih. Subhanallah ya. Lihat bagaimana keinginan kita, azam kita, harapan kita, cita-cita kita. Itulah yang memberangkatkan kita. Itulah yang Allah takdirkan dengan berkat kudrat dan iradat Allah. Maka itulah yang dikehendaki oleh kita, yang diinginkan oleh kita. Allah akan segera mengabulkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Intinya hidup itu senantiasa optimisme. Optimis dalam kehidupan, berhusnuzon, berpositif thinking. Apa yang kita harapkan, apa yang menjadi cita-cita kita, Allah kabulkan segala harapan dan cita-cita kita. Kan ada orang kayak begini bang, mohon maaf. Ketika ditanya bang, kapan berangkat haji umroh? Jawabannya boro-boro gua mah. Berangkat ke haji umroh, buat makan aja susah. Ada nggak yang jawab begitu? Ini jawaban orang yang nggak punya iman. Ini jawaban orang yang nggak punya keyakinan.
Ingat, tidak ada yang mustahil buat Allah. Tidak ada yang gak mungkin buat Allah. Kalau Allah berkehendak, cukup Allah katakan, ingat dalam Al-Quran, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ingat, dalam Al-Quran Allah menegaskan idza qada amran, tatkala Allah berkehendak kepada sesuatu urusan, kepada satu perkara yang Allah kehendaki, cukup Allah katakan kun, jadilah, fayakun, maka termasuk Allah berkehendak, Allah punya mau memberangkatkan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Yang terpenting kita ada ada kemauan. Itu intinya. Hidup jangan pesimis, hidup senantiasa optimisme dalam kehidupan. Itu ajaran Islam yang diajarkan dalam syariat agama kita. Berpositif thinking, berhusnuzon kepada Allah. Jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Siap? Saya doakan mudah-mudahan, ayo. Yang jawab salam pada malam hari ini semuanya bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, sa'i di Bukit Sofa wal Marwah, mabis di Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, pulang dari Mekah, kebeli mobil, kebeli rumah, kebeli sawah. Yang jadi suami istrinya nambah. Aduh, ini mah yang amin kenceng bapak-bapak nih, abang-abang. Cemberut empok-empok. Ya, kalau doa yang terakhir. Ada juga tadi yang empok-empok jawab amin, keceplosan. Mudah-mudahan nih yang keceplosan ya. Ada juga yang selamat cuman baru bilang A doang kagak jadi. Ya, di Widuri ada amin kagak jadi. Ayo semuanya, saya angkat tangan menuju arah langit berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan, mana ibu-ibunya, empok-empoknya? Di dalam semua ya. Pok, bu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang jawab salam hidup ibu tambah senang. Punya suami, suaminya tambah sayang. Pinter cari uang. Habis bulan dibeliin gelang. Guluran geling gelang aja kenceng. Ya Rabbal, ya Rabbal. Yang terakhir demi keadilan, biar tidak ada kecemburuan sosial. Bapak tadi kan sudah didoakan. Ibu sudah, nih yang terakhir nih, takut protes nanti ke saya. Kita doakan yang masih STMJ. Ada STMJ? Ada yang tahu STMJ? Mau tahu? Tahu aja apa tahu banget? Cius? Mi apa? Rabi ceramah mi goyang. STMJ singkatan. S-nya sudah, T-nya tua, M-nya masih, J-nya jomblo. Ya. Jadi STMJ sudah tua masih ada enggak? Unjuk tangan dah. Kita doakan yang masih STMJ ya. STMJ kalau yang laki-laki sudah tua masih jomblo, besok langsung bisa ngelamar. Jangan jadi bujang lapuk. Sebaliknya kalau yang perempuan masih STMJ sudah tua masih jomblo, besok langsung ada yang ngelamar. Jangan jadi perawan tua. Ya Rabbal, ya Rabbal. Semuanya yang jawab salam, mudah-mudahan yang punya hutang biar cepat lunas. Amin. Yang paling kenceng aminnya yang gede utangnya kayaknya. Yang punya kreditan rumah, kreditan motor, kreditan mobil biar cepat selesai. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Jadi nggak usah panjang-panjang ya. Ceramah, mukadimah nggak usah panjang-panjang. Kalau yang namanya ceramah itu singkat, padat, melekat, pulang bawa
Berkat. Berkat mulu. Nggak usah dibicarain berkat mah. Udah disiain itu sama ketua nih. Bawa berkah. Bukan berkat. Bawa barokah. Intinya dalam pengajian ini tidak perlu lama-lama, terlalu panjang-panjang. Yang penting semua sekembalinya dari acara ini, semua anggota baik yang mendengar corong speaker ini, yang di luar atau yang di dalam, pulang dari rumah, dari tempat ini merumah masing-masing membawa doa, duit. Ayo semuanya ya. Abang none yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat, yang sama kita hormati yaitu Ketua Gardu 0249 ya. 49 Bang Haji Gopur. Waduh, beliau luar biasa nih ya. KTA saya udah jadi ya? Udah saya lihat di grup. Saya mau tagih. Gratis ya. Maunya yang gratis aja ya. Nah, mudah-mudahan semuanya ya ada di sini Bang Bejo tuh ya, dari mana tuh Kancil Keagungan ya. Semuanya ini wajah-wajah yang luar biasa, tidak asing lagi buat saya. Cuman kadang-kadang saya tuh ada orang tua saya juga semua di sini kenal. Cuman saya kadang-kadang lupa namanya ya. Mohon maaf aja. Yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, Pak, insya Allah dan demi Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa takrim, rasa takjim, hormat atau hormat kami kepada beliau-beliau. Di sini luar biasa nih ada senior kita nih ya. Beliau ini Bang Yopi, Masya Allah. Saya kalau ngelihat beliau suka ngelihat dulu Bang Bakhtiar tuh ya, almarhum. Ayo kita doakan ya para senior-senior kita, para pendahulu kita yang ada di FBR, khususnya imam besar kita yaitu Kiai Fudali Al-Mukhir. Mudah-mudahan kita doakan almarhum semuanya, baik pendiri daripada FBR ini termasuk penerus-penerusnya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah terima amal ibadahnya. Amin. Allah terima iman dan Islamnya. Amin. Dilapangkan dalam kuburnya. Amin. Diluaskan di dalam kuburnya. Amin. Dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburnya raudhah min riyadil jinan. Amin. Ya Rabbal alamin ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram, khususan jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masaikhina wal ikhwanina, khususan ila ruhi Kiai Haji Fadli Al-Mukhir, wa khususan ila Abang Bakhtiar, wa khususan ila ruh jamil muslimin wal muslimat, keluarga besar FBR Jakarta Barat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, abang-abang, empok-empok yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan panjang kalam yang perlu saya sampaikan di sini. Ini satu kehormatan dan satu kebanggaan buat saya secara pribadi yang sudah sekian lama kita ya bermusafahah, bermuajahah. Dulu waktu aktivitas saya masih di Jakarta, sebelum saya di Bogor, mungkin tiap malam Jumat kita keliling ya pengajian dulu. Iya. Ada di Semut Bako, saya masih ingat tuh, ada di pinggir kali itu namanya apa? Macan, ada yang ababil, termasuk yang di Taman Sari itu apa namanya tuh, macan mapar, elang hitam dan lain sebagainya. Semuanya mudah-mudahan ya ini sebagai bentuk daripada apa? Daripada kecintaan kita kepada organisasi kita. Sering saya katakan, tidak ada satu ormas pun yang memang dari atasannya, dari atasan kita pendahulu pun oleh kita yang punya sarana pendidikan yaitu pondok pesantren yatim, kecuali mungkin hanya ormas FBR saja ya.
Coba kita lihat, betul apa tidak? Hidup MPR, Betawi, yang kurang ajar. Ayar. Jakarta Barat, Rebut. Jabodetabek, narkoba, No. no. Pengajian, Yes. saya masih ingat. Ya, narkoba, no. Pengajian, yes. Nah, alhamdulillah saya teringat dulu nih, Bang Haji ya. Masya Allah, nih luar biasa ketua kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, Amin. dimurahkan rezekinya, Amin. dimudahkan segala urusannya, Amin. ditambahkan istrinya. Aduh, kalau ketawa Pak Haji didoain tambah ya. Semuanya saya doakan ya, semua berkah hidupnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini atau pada malam hari ini, dengan berkat kudrat dan iradat Allah, kita dapat sama-sama kembali bermusafahah, bermuajahah, yaitu dalam rangka yang pertama, pengajian rutin yang diadakan oleh FBR, yang diadakan sebulan 2 kali ya Bang Haji ya. Sebulan 2 kali, sebulan sekali. Seminggu. Seminggu. 2 minggu sekali. Oh alhamdulillah ya. Ini berkat kudrat dan iradat Allah. Kemarin Bang Haji WA saya, Ustaz ini saya mau ngadain pengajian, gimana kira-kira hadir enggak tanggal sekian-sekian. Ternyata saya lihat agenda, alhamdulillah kosong. Siap kalau untuk KBR. Padahal saya juga punya jadwal rutin. Tapi itu tadi, karena rasa cinta saya dan kangen saya kepada abang-abang, terpaksa saya korbankan di tempat yang lain untuk bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita bersilaturahmi kita ini diantaranya wasilah daripada silaturahmi. Yang pertama memanjangkan usia kita, yang kedua memurahkan rezeki kita, Amin. yang ketiga ketika akhir hayat kita, insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan kedatangan 1 bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat kita nanti-nantikan, bulan yang sangat kita rindukan, yang dimana bulan tersebut penuh dengan rahmatnya Allah, yang dimana bulan tersebut penuh dengan magfirah, pengampunan daripada Allah, dan bulan tersebut ada jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, terbebasnya kita daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni bulan suci Ramadan. Kita doakan mudah-mudahan bulan puasa kali ini tidak seperti bulan puasa tahun lalu ya. Karena apa? Kita ini umat Islam sekarang sedang diuji dengan ujian cobaan yang tidak mungkin kunjung selesai, yaitu adanya pandemi COVID-19. Saya terus terang saja ya, bulan puasa kemarin itu mungkin satu pengalaman, tapi hikmahnya banyak besar sekali daripada ujian ini. 1 bulan penuh kemarin itu jadwal yang sudah masuk untuk berikan tausiah, kuliah Ramadan, kuliah subuh, acara kajian zuhur, acara buka puasa, 1 bulan penuh semuanya di cancel, dibatalkan. Tapi mudah-mudahan untuk tahun ini ada nggak kira-kira gambaran kayak begitu lagi? Kayaknya sama tahun kemarin, Tar. Sama kayaknya ya. Sehingga mohon maaf, tahun itu luar biasa ujian buat kita semua. Makanya dengan adanya pandemi COVID-19 ini apa? Sebagai ujian buat kita, iman kita sedang diuji. Banyak diantaranya umat Islam dengan adanya pandemi ini, ada imannya yang semakin naik, ada imannya yang turun, bahkan sampai hilang keimanannya ya. Betul apa betul? Saya tidak bicara seperti ini. Karena apa? Mohon maaf, mari kita kembali kepada diri kita. Ada di posisi mana kita dalam menghadapi ujian ini? Apakah keimanan kita, keyakinan kita, tauhid kita semakin mantap kepada Allah? Ataupun sebaliknya? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Kalau kita yakini bahwasanya semua yang terjadi kepada kita adalah hakikatnya berkat kudrat dan iradat Allah. Padahal ingat, melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kataballahu maqadira ayyakhluqa qabla ayyakhluqas samawati wal ar bi khamsina alfa sana. Kataballahu, Allah sudah menuliskan, Allah sudah mencatat, yaitu maqadirul khalaiq, takdir makhluk yang diciptakan oleh Allah.
Apa yang sudah Allah garis tuliskan di Lauhil Mahfuz. Bahkan ini sudah dituliskan qabla ayyakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan yang namanya langit dan bumi. Bi khamsina alfasana, 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan garis kehidupan kita. Apa diantaranya? Jodoh, maut, rizki, itu sudah ada garis tulisnya. Tapi sekarang kadang-kadang orang sudah tidak percaya lagi kepada takdir Allah ya, betul gak? Tapi abang-abang di sini inilah imannya yang mantap, yakin kepada qada dan qadarnya Allah ya. Kenapa? Ya seperti inilah. Ini bukan berarti kita melawan takdir, tidak. Ya, segala sesuatu yang terjadi kepada kita, apapun bentuknya, baik qada dan qadar minallahi khairihi, baiknya itu takdir kita, wa syarrihi, dan jeleknya takdir yang menimpa kita minallahi ta'ala, itu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan adanya seperti ini berarti kita bukan melawan apa? Takdir Allah. Kita manusia, makhluk syariat. Makhluk hanya berusaha, penentuan hakikat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya apa? Musibah yang menimpa saat ini. Dan kita banyak senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini musibah, bencana segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan datang bulan suci Ramadan. Mari kita sucikan hati kita. Mari kita bersihkan jiwa raga kita. Karena apa? Kita akan memasuki satu bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang agung, yang dimana satu tempat yang mulia, satu tempat yang suci, satu tempat yang agung. Berarti barang-barang yang masuk ke tempat itu juga harus dalam keadaan Nah, kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang suci. Kita juga yang akan memasukinya. Manusianya harus memang sudah dalam keadaan suci, bersih, lahir dan batin. Artinya apa? Ayo dari sekarang mempersiapkan diri kita, bersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran jiwa, khususnya penyakit-penyakit hati kita ya. Halal bil halal itu sebenarnya yang harus kita lakukan bukan nanti setelah lebaran, Pak. Bukan nanti setelah puasa, tapi halal bil halal itu yang mesti kita lakukan adalah apa nih? Saat ini, sekarang ini. Karena apa? Ada satu keterangan tidak akan pernah diterima puasanya seseorang, ibadahnya di bulan suci Ramadan, kalau dalam hatinya masih punya sifat penyakit hati. Ya, minta maaf sama orang-orang tua kita, anak sama orang tua, suami kalau memang ada salah sama istri, mohon maaf sama istrinya. Pun sebaliknya, istri mohon izin, mohon maaf sama suami. Kita sama kawan dengan kawan nih ya. Yang paling berat dosa itu adalah hablum minan nas, yaitu secara apa? Horizontal. Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang tatkala orang itu punya dosa kepada hambanya, kepada sesama makhluknya, sebelum hamba yang kita sakiti, sebelum hamba teman yang kita zolimi, sebelum teman kita yang kita lukai perasaannya mau memaafkan kita. Dosa kepada Allah itu Allah akan mudah memaafkan kita. Cukup tengah malam kita berdoa kepada Allah, bersujud di tengah malam. Kalau kata Bang apa namanya, Dul Sumbang, ada satu syairnya, dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mukut ku dosa nyanggakeun sadaya-daya tayadai panglumpatan tayadai pamuntangan angin Allah maha izati pangeran abdi sadaya. Tuh, dosa kepada Allah itu akan mudah Allah maafkan.
dengan kita bertobat kepada Allah, dengan kita bangun tengah malam bersujud, dengan membaca banyak istighfar kepada Allah, mohon dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, Allah akan ampuni kita. Tapi dosa kepada makhluk, Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Ini mau puasa ya, saya juga barangkali ada dosa sama abang, sama empo-empo di sini. Saya mohon dibukakan pintu maaf ya, yang sebesar-besarnya, karena kita akan menghadapi bulan yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan. Ini ya, mohon maaf nih anak, kalau kita masih punya orang tua, ini saatnya sekarang kita bersimpu di hadapan kedua orang tua kita, mohon ampun, mohon ridhonya kedua orang tua kita. Jangan kita jadi orang kebelinger. Ini sekarang ini banyak orang yang pinter kebelinger. Mana saya katakan pinter kebelinger? Sama orang lain kita hormat, sama atasan kita patuh, tapi kadang-kadang kita sama orang tua banyak kurang ajar. Ini terbalik. Ini banyak terjadi di saat kita sekarang ini. Ziarah kemana-mana yang jauh disamperin, tapi ternyata ada satu keramat yang sangat agung, ada satu keramat yang sangat maha dahsyat, ada satu keramat yang sangat besar yang sudah tidak diragukan lagi. Dengan ridhonya keramat tersebut, maka itu juga akan mendatangkan daripada ridhonya Allah. Yakni keramat siapa? Keramat kedua orang tua kita yang masih hidup. Sebelum kita ziarah kemana-mana, sebelum kita datang kemana-mana, dahulukan dulu, yaitu kita ziarahi orang tua kita, khususnya orang-orang tua kita yang masih hidup. Ini kan kenyataan banyak sekarang yang terbalik. Jujur jawab, ini kita bicara fakta dan nyatanya. Sekarang orang lebih hormat sama pejabat daripada orang tuh. Contoh, kita lagi duduk di rumah, lagi ngopi, lagi nyantai, betul. Keadaan kita biasanya kan kalau lagi nyantai pakaian juga seadanya ya. Kadang-kadang cukup pakai singlet, pakai kaos oblong, pakai celana pendek. Lagi asik kita di rumah ngopi, ngobdut, tiba-tiba ibu kita datang ke kita, ke rumah kita bertamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawabannya kan begitu. Pasti lihat ibu kita, umi kita, mama kita datang. Kadang-kadang kita mohon maaf cuek ketika yang datang ibu kita ya. Lagi ngopi cok aja, emak, gimana mak kabarnya? Mak main, ya cuman begitu doang selesai. Coba kita bandingkan, ketika kita lagi ngopi atau lagi kita bersantai, tiba-tiba Pak Camat datang ke rumah kita. Posisi kita dalam keadaan tadi pakai celana pendek, pakai kaos oblong, pakai kaos kutang. Pak Camat atau Pak Lurah datang ke rumah kita. Assalamualaikum. Pas dilihat Pak Camat, apa yang kita lakukan? Jawab dengan jujur. Apa yang kita lakukan? Dengan lekas secepatnya kita ganti baju, ya, rapi. Karena yang datang itu seorang pejabat, menghormati dia. Ini kan terbalik, bukan berarti kita tidak boleh menghormati atasan atau pejabat yang datang. Tapi kadang-kadang kita ini mohon maaf lebih hormat kepada pejabat daripada orang tua kita. Mohon maaf, keberkahan yang ada dalam hidup kita tidak akan pernah orang itu menemukan kesuksesan dalam hidup dan kehidupannya. Tidak akan pernah seseorang itu akan menemukan kebahagiaan hidup dan kehidupannya kalau dia tidak mencapai dulu ridho kedua orang tua kita. Hei, ridho itu tidak ada di seorang pejabat, ridho tidak ada dari orang lain, tapi keridoan Allah itu tergantung kepada keridoan kedua orang tua kita. Dahulukan orang tua kita. Coba kita bayangkan ya Allah, ketika ada bertamu seseorang pejabat ke rumah kita, semua kita nggak punya juga kita sediain makanan yang enak, nggak punya juga bela-belain kita ngutang buat menjamu tamu kita atau pejabat yang datang kepada kita. Tapi tatkala orang tua kita bertamu, mohon maaf, maksain nggak kita bang? Bela-belain begitu ngutang karena orang tua yang datang, udah. Makan kadang-kadang sama sambal terasi, ikan asin selesai, udah tahu tempe bener.
Ini kenyataan. Orang sekarang lebih memuliakan. Ayo, kalau ingin hidup bahagia, kalau ingin kita hidup sukses, ridho kedua orang tua kita harus kita capai. Pernah nggak ada perintah kita untuk membasuh daripada kedua orang tua? Selesai pulang Jumat, ini baru 1 kali saya lakukan. Sebelum almarhumah ibu saya meninggal, Bang Haji, saya hanya bisa baru 1 kali, yaitu membasuh daripada kaki ibu saya. Setelah itu almarhumah. Saya ditinggalkan ibu itu usia 15 tahun. Sedih. Makanya masih beruntung nih Bapak, Saudara, yang saat ini hidupnya itu masih ada orang tua, ada ibu di samping kita. Manfaatkan sebaik mungkin kesempatan itu. Karena apa? Kalau kita sudah nanti orang tua kita terbujur kaku, menjadi mayat di hadapan kita, akan rasa ada penyesalan dalam hati kita. Kenapa dulu ketika ayah ibu kita masih hidup, masih ada di hadapan kita, kita tidak berbuat baik kepadanya, kita tidak berbakti kepadanya, maka penyesalan akan tiba kepada kita. Kita bisa curhat kalau ada orang tua. Dan kita bisa rasakan nanti kalau bulan puasa selesai, di saat berlebaran, di saat beridul fitri, orang lain yang masih memiliki kedua orang tua dengan bersenda gurau, saling berbahagia, saling berbagi. Tapi apa yang kita lakukan di saat kita berlebaran sudah tidak ada orang tua? Sedih Bang, sedih. Makanya ayo jangan kita sia-siakan sekarang ini ya. Sebentar lagi akan Ramadan, kita ziarahi dulu orang-orang tua kita. Orang tua yang mengandung kita, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang menyusui kita, orang tua yang merawat kita dengan penuh kasih sayang tanpa pamrih, tanpa mengharap imbal balas jasa. Bayangkan ketika kita dalam kandungan ibu kita, bagaimana mereka itu susahnya, payahnya mengandung kita. Bahkan ketika melahirkan, ibu kita melahirkan kita, dia pertaruhkan nyawanya, jiwanya, memilih satu di antara 2 pilihan antara hidup dan mati. Dengan merasakan betapa perihnya, menahan rasa sakit, menahan rasa perih, menahan rasa pedih, dia teteskan air matanya, dia cucurkan keringatnya. Bahkan doa jeritan seorang ibu ketika melahirkan anaknya, dalam hatinya berdoa, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, selamatkanlah nyawa anak kami ya Rabb. Kalau kau mau cabut nyawa kami ya Rabb, kami ikhlas dan ridha. Itulah panjatan doa seorang ibu ketika melahirkan kita anaknya. Belum sampai di situ perjuangan seorang ibu. Fi ama ini, selama 2 tahun lamanya kita di dalam pangkuan susuan ibu kita. Ada satu keterangan dalam satu kitab, 1 tetesan air susu yang kita minum dari ASI ibu kita, lalu kita ganti 1 tetesan air susu itu dengan apa? Dengan seluruh daging yang ada di tubuh kita untuk menggantikan 1 tetesan air susu itu, maka tidak akan bisa tergantikan. Bayangkan berapa banyak sudah ASI ibu kita yang kita minum selama 2 tahun lamanya. Oleh karena ini ayo, saya teringat kepada satu, yaitu perkataan Aukama Kola Bang Haji Roma Irama. Ya, itu Roma Irama dalam bait syairnya ada satu lagu yang berjudul Keramat. Itu memberikan pelajaran kepada kita, memberikan yaitu tazkirah, peringatan kepada kita bagaimana seseorang itu menghormati kedua orang tuanya. Ingat Bang, berbakti kepada kedua orang tua kita, hormat patuh kepada orang tua kita, urutan kedua setelah kita patuh turut kepada Allah dan Rasulnya. Ayatnya dalam Bani Israel sudah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Jelas ayatnya ini dalam surah Bani Israel, dalam surah Al-Isra, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah urutan kedua setelah kita patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan salah satu sahabat pernah ditanya, bahkan Rasulullah pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Ya Rasul," kata sahabat, "siapa yang aku harus ikuti setelah perintah Allah dan engkau ya Rasul?" Apa jawab Rasulullah? "Ummuka, ibumu." "Summaman?" "Siapa lagi ya Rasul?" Jawab Rasul yang kedua, "Ummuka, ibumu." Lalu sahabat ini bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasul yang aku harus ikuti, yang harus aku patuhi perintahnya setelah perintah Allah dan engkau ya Rasul?" Apa jawab Rasul yang ketiga? "Ummuka, ibumu. Summaman, summa abuka," baru bapakmu. 3 kali ibu disebut, 3 kali ibu disebut, baru bapak yang keempat. Jadi jelaslah ibu kita yang harus kita prioritaskan ya Bu ya. Saking sayangnya, coba lihat ibu kita, saking sayangnya sama kita, ketika kita dalam pangkuan susuan ibu kita, hilang rasa malu seorang ibu ketika menyusui anaknya, tidak peduli di hadapan orang banyak. Kalau masih gadis perawan, mohon maaf, kelihatan ini malu apa enggak Bu? Malu ya. Kalau lagi gadis kelihatan ini malu. Tapi kalau udah punya anak lagi ngesuin, anak nangis pengen mimi, pengen nyusu, pengen nenen, nggak peduli rasa malu ya di depan orang banyak, nggak peduli diangkut di depan orang banyak, anak nangis, dia keluarkan itu demi sang anak. Itu daripada pengorbanan seorang ibu, bentuk kasih sayangnya sehingga menghilangkan rasa malunya seorang ibu. Lalu yang kedua, lihat kalau ibu-ibu ke undangan, kenapa suka pada bawa tas gede-gede? Kenapa Bu? Ibu kalau mau arisan, mau kondangan, mau acara apa juga suka bawa tas gede. Padahal itu tas isinya kosong, nggak ada apa-apa. Mau tahu nggak itu kenapa? Itu biasanya kalau ada pastel nggak habis, Mau ada konsumsi. bolu nggak habis, itu biasa tengok dia buka tas, bes. Kadang-kadang sama piringnya, ngaku deh Bu. Enggak salah. Saking sayangnya, betul gak? Lagi prasmanan, mohon maaf, lihat rendang, dia ngambil rendang bukan 1, 2, yang satu di piring, yang satu lagi masuk tisu, masuk tas. Ibu-ibu, kenapa? Ingat sama si bontot di rumah, benar gak Bu? Lain sama abang-abang, bapak-bapak. Ibu-ibu kalau mau makan enak, ingat sama anak, udah bungkus nggak habis. Bapak-bapak lain, lagi makan enak di kondangan, ingat sama anak di rumah, nambah dia mah. Beda sama ibu-ibu, ya Bang ya, ngaku aja. Itulah ibu, makanya luar biasanya pengorbanannya, menghilangkan rasa malunya demi sang anak. Tapi adakah itu dilakukan oleh seorang ayah? Tidak. Bukan berarti ayah tidak sayang, kita juga sayang ya semua ya. Siapa yang tidak sayang sama anak? Betul gak Bang? Sayang, cuman lebih kalah sayangnya daripada seorang ibu. Makanya dalam hadis tadi dikatakan sampai 3 kali. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Itu kerjaan Doyan. ibu ya.
Ya kan Bu? Jawab dengan jujur Bu. Jangan ada dusta di antara kita. Saya mau tanya tapi jawabannya jujur. Yang namanya ngelahirin sakit apa tidak? Cius. Saya nggak percaya kalau jawabannya sakit. Kalau memang sakit, mohon maaf, orang tidak mau terjerumus kepada lubang yang sama. Kalau memang itu sakit, cukup satu kali ngelahirin. Tapi kenapa? Ngelahirin lagi. Lah, katanya sakit. Makanya nggak percaya Bang Yopi saya. Bener nggak? Bilang sakit mah udah cukup sekali. Enak. Enak katanya Bang. Kebablasan. Ngaku juga ya. Yuk Ibu muliakan ya. Muliakan Ibu. Apa yang dikatakan Bang Haji Roma Irama? Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Ibu-ibu ada yang ketawa susunya. Bang Haji, saya mohon izin, saya bilang susunya megang ini salah nggak? Yang enggak, kenapa diketawain Bu? Kecuali saya bilang begini, darah dagingmu dari air susunya. Nah ini salah alamat nih. Saya kan susunya ini. Jiwa ragamu dari kasih sayangnya, dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau patuh pada juraganmu, lebih patuhlah pada bila kau sayang pada pacarmu, lebih sayanglah pada ibumu. Hei manusia, benar kata Bang Haji Roma Irama. Hei manusia, kau hormati ibumu. Dialah satu-satunya manusia yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Makanya kalau dilihat di TK, TPA, PAUD, ada lagu yang dikatakan apa tuh? Anak-anak diajarin. Kasih ibu kepada Guru TK. anak TK. Jang masa hanya harap bener gak? Nah iya, kasih ibu itu sepanjang zaman, sepanjang masa, nggak ada batasannya. Selesai ngurus anak, anaknya nikah, punya cucu, sayang terus. Itulah bagaimana kasih saya seorang ibu kepada anak-anaknya. Ayo, sekarang ini mohon maaf abang ya, abang masih punya ibu, abang yang masih punya orang tua, itulah keramat yang paling terbesar. Boleh kita ziarah ke tempat yang lain yang jauh, tapi harus kita utamakan, dahulukan dulu kedua orang tua kita. Insya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya, nggak panjang-panjang. Saling memaafkan ya, minta ridhonya sama orang tua kita. Insya Allah hidup kita akan sukses, hidup kita akan bahagia. Karena apa? Telah dicapainya daripada doa kedua orang tua kita yang sudah ridho kepada kita. Jangan harap kita mencapai kesuksesan hidup, jangan harap kita akan mendapat kebahagiaan hidup kalau kita belum mencapai ridho kedua orang tua kita. Sebelum puasa ini, mari kita sama-sama ya, perbaiki akhlak kita kepada orang-orang sekitar kita. Doakan senantiasa beliau orang tua kita ya. Bagaimana keinginannya datang kepada ibu kita, mak pengen makan apa sih mak? Mak pengen makan apa? Coba tinggal bilang, ini nanti saya belikan. Ada nggak kayak gitu kita sama emak kita? Jarang ya.
Kadang-kadang ada emak kita, ya ada emak gua datang. Pasti deh, kita mah kayaknya ribet ya. Kalau ada orang tua datang ke kita ribet kita mah kayaknya. Padahal Masya Allah ya, bila perlu kita datang, kita tawarkan. Ajak tuh mak, ayo mak mau kemana? Ayo kita makan di luar yang enak, di mana mak milih dah mau makan apa ayo. Tuh insya Allah ya, jangan sayang sama kedua orang tua. Insya Allah Allah akan sayang kepada kita. Insya Allah. Mungkin ini saja ya Bang ya, yang dapat Al Fakir sampaikan, karena terakhir ini masih ada apa. Saya kira tadi baca tahlil dulu Bang Yofi ya. Harusnya kan baca tahlil dulu, baca selesai doa baru terakhir tausiah ya. Tapi nggak masalah. Yang terakhir mohon maaf Bang, kondisi seperti sekarang ini semuanya serba sulit ya. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, banyak saudara-saudara kita yang di PHK dalam pekerjaannya, yang usaha banyak yang bangkrut ya, karyawan banyak yang dipecat, dan juga kondisi saat ini 1 tahun semenjak bulan Maret yang lalu sampai sekarang ini juga ini berdampak kepada pondok pesantren yang kami kelola Bang Haji ya. Bang Haji sudah lihat ke sana itu bagaimana pondok kami masih berantakan ya. Bangun musola nggak kelar-kelar gara-gara koro. Jadi bukan gara-gara corona, gara-gara nggak ada duit intinya. Bener gak? Kita banyak lain corona mulu. Itu bangunan musola saya di pesantren, kalau ada duit mah kelar. Cuman bagian atas doang Bang Haji. Tinggal bagian atap sama bawah. Bayangin 1 tahun sampai sekarang nih. Jadwal ceramah nggak boleh. Ada kemarin saya udah gembira, ada beberapa tempat nih yang untuk Isra Mi'raj. Ternyata kemarin di Bogor juga dahsyat. Ada PSBB yang lebih ketat. Bahkan ada peraturan ganjil genap Bang Haji di Bogor. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu kendaraan itu disesuaikan dengan plat nomor. Waduh kata saya luar biasa ya. Insyaallah. Tapi mohon maaf, Allah Maha Kaya ya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Berkuasa, segala sesuatu tidak ada yang mustahil buat Allah. Saya mohon doanya kepada para jamaah sekalian. Mohon maaf ya Bang ya, saya mau minta bantuannya nih kepada abang-abang sekalian. Boleh enggak? Boleh, tapi yang ikhlas ya. Saya tidak memaksakan. Berapapun yang abang titipkan buat pembangunan musola yang tertunda saat ini, karena ini musola sudah mulai tadi kembali, baru hari ini saya sudah mulai pembangunan itu kembali. Sampai dalam corona ini Bang, saya terus terang aja, sampai jual mobil buat biaya kehidupan corona ini Bang. Ya kehidupan yang sangat luar biasa. Jadi pemasukan nggak ada, pengeluaran pasti. Urusan perut tidak bisa ditunda. Kalau bangunan mungkin bisa ditunda, tapi urusan ini perut tidak pernah bisa ditunda ya. Baik, ada panitia silakan nanti sambil baca sholawat. Kardus Jo, kelilingin Jo. Ya kardus apa aja lah. Apa mau pakai sorban saya silahkan sambil baca sholawat. Jo. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaikal hubbatul hadrat jahid fi sabilillah, alaikal hubbatul hadrat jahid fi sabilillah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad
ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Mudah-mudahan harta sodakoh infak jariah yang sudah abang-abang empo-empo titipkan buat pondok pesantren ini yang kelak akan menjadi bekal di kehidupan abadi akhirat. Amin Allah, amin. Allah tidak melihat besar kecilnya infak sedekah yang kita berikan, tapi Allah akan menilai bagaimana keikhlasan kita memberikannya. Jadi bukan besar kecilnya nilai, tapi bagaimana keikhlasan kita memberikannya. Yang terakhir pesan dari saya sebelum mundur, dalam menghadapi COVID-19 ini, mari kita jaga 3 perkara. Yang pertama, kuatkan keimanan. Banyak zikir kepada Allah, banyak doa kepada Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, kuatkan keimanan kita. Yang kedua yaitu menjaga imun. Imun, mana imun? Yaitu fisik kita, ya. Jaga senantiasa kesehatan kita, senantiasa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita melalui SOP-nya, melalui prokesnya. Apa? Yang pertama mungkin senantiasa kita mencuci tangan, ya, menjaga jarak. Kalau kita keluar rumah memakai masker. Itu sebagai apa? Sebagai ikhtiar, sebagai usaha kita, karena kita makhluk syariat. Hakikat adalah Allah. Kalau kita sudah menjaga keimanan, memantapkan keimanan kita, menjaga imunitas kita, yang ketiga akan menjadi aman. Imun yang pada akhirnya aman, insya Allah. Jadi itu pesan dari saya, jaga iman, kuatkan imun, maka kita akan aman, insya Allah. Bah Haji ya, mudah-mudahan saya undang lagi untuk bisa ke tempat saya, goes. Cuman saya mohon maaf ya, jamuannya ala kadarnya ya. Dalam keadaan begitu saya juga terima kasih. Mungkin abang-abang yang belum bisa silaturahmi ke pondok pesantren saya di Bogor, mangga diagendakan lagi ya, untuk lebih besar lagi ya, untuk lebih ramai lagi. Bukan cuma yaitu gardu 0249 saja ya, tapi semuanya, semua gardu. Bila perlu kita hitamkan daerah Bogor. Waduh, mantap ya bang ya. Betawi yang kurang ajar Jakarta Barat, Jabodetabek, pengajian, Yes. narkoba, No. Udah sip ya, insya Allah saya bangga menjadi anggota DPR. Makanya saya akan tutup hari ini, saya pulang harus bawa KTA EPR. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, semoga ini manfaat khususnya buat Al-Fakir, umumnya bagi abang-abang sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Khudh masofa wada' makadar. Hadza min fadli rabbi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilai. Akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu alam bis-shawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, lupa. Itu satu syarat tradisi daripada EPR itu, yaitu membaca sholawat nariyah. Supaya tidak bosan, sambil dinazomkan aja ya. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمعة ونفس بأعداد كل معلوم الله اللهم صل صلاة Berdiri semua yuk. Berdiri Bang. وسلم Salaman ala Sayyidina Muhammadin lillahi wa barik wa sallim wardallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulullah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah ya Rabbana ya ilahana ampuni dosa-dosa kami ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah ampuni dosa guru-guru kami ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah ya Allah ya Rabbana ya ilahana semoga engkau tetapkan iman dan Islam kami ya Allah semoga engkau tetapkan iman dan Islam kedua orang tua kami ya Allah semoga engkau tetapkan iman Islam guru-guru kami semoga engkau tetapkan Islam saudara-saudara kami ya Allah, ya Rabbana, ya ilahana, anugerahkanlah kepada kami, limpahkan kepada kami ya Rabb, curahkan kepada kami, berikan kepada kami ya Rabb, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang memanjangkan umur kami dalam keadaan taat beribadah kepada Engkau ya Allah. Rezeki yang menyenangkan kami tatkala kami sedang tertidur lelap ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki yang haram ya Rabb. Jauhkan kami dari rezeki yang haram ya Rabb. Jauhkan kami dari rezeki yang subhat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya ilahana, berikan kami kesehatan jasmani dan rohani. Panjangkan usia kami ya Rabb. Panjangkan usia kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan usia guru-guru kami dalam taat beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya ilahana, di malam hari yang penuh dengan cucuran rahmat, inayah dan magfirah ya Allah, kami bermunajat kepada Engkau ya Allah. Kami bermunajat kepada Engkau ya Rabb. Engkau bermunajat kepada kabulkan segala hajat-hajat kami. Kabulkan hajat saudara-saudara kami. Kabulkan segala hajat kedua orang tua kami ya Rabb. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Selesaikan masalah-masalah kami ya Rabb. Di antara saudara kami yang menderita sakit,
Semoga Engkau angkat segala penyakitnya ya Allah. Kalau di antara saudara-saudara kami ada yang sakit ya Allah, sehatkan kembali jasmani dan rohaninya. Kau angkat penyakitnya ya Allah. Ya Rabbana ya Ilahana. Ya Rabbana ya Ilahana. Ya Rabbana ya Ilahana. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa disengaja ataupun tidak ya Allah. Dosa ucapan kami, dosa perbuatan kami, dosa tingkah kami ya Rabb. Dosa kami kepada kedua orang tua kami, dosa kami kepada saudara-saudara kami, dosa kami kepada sesama makhluk yang lain. Ampuni kami ya Rabb. Maafkan kami ya Rabb. Maafkan kami ya Rabb. Di malam Sayyidul Ayyam ini ya Rabb, di malam yang penuh dengan keberkahan ini ya Rabb, turunkan rahmat-Mu kepada kami ya Rabb. Turunkan keberkahan-Mu kepada kami ya Rabb. Turunkan kasih sayang-Mu kepada kami ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka batlubi wa ilaika hajati atini ridhoka wa mahabbataka wa ma'rifataka wa atini min huzaini rahmatika wa syi'ataka ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli Salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin lillahi tanalu bil muqaddu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdamil hawaiju wa tunalu birragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwalil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lum billah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Amin Allah. Kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah. Amin. Kabulkan segala permintaan kami ya Allah. Amin. Ampuni dosa khilaf kesalahan kami ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua Amin. kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Amin. Ampuni dosa saudara-saudara kami. Amin. Dosa disengaja ataupun tidak. Dosa zahir maupun batin. Amin. Dosa ucapan-ucapan kami. Amin. Dosa perbuatan kami. Amin. Dosa tingkah laku kami. Amin. Khususnya dosa kepada saudara-saudara kami. Amin. Bukakan hatinya mereka ya Allah. Amin Allah. Bukakan pintu hati mereka. Amin. Orang-orang yang telah kami sakiti hati. Amin Allah. Orang-orang yang kami lukai perasaannya. Amin Allah. Sehingga mereka mau memaafkan kami ya Allah. Amin Allah. Ilahi anta maksudi. Waridhoka matubi wa ilaika hajati ati diridhoka Allah. Amin. wa mahabbataka wa ma'rifataka
وعتني من وسائل رحمتك واسعة يا رحمن Amin. Allahumma amin. يا رحيم يا أرحم الراحمين حمدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا جبار يا قهار يا ستار يا عليم يا رب العالمين. وصلى الله على خير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amin. فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون Amin. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.